merupakan kecamatan kecil yang terletak di tepi pantai selatan dengan berjuta potensi wisata. Dengan melimpahnya potensi wisata dan hasil kekayaan laut, didirikanlah SMK Negeri 1 Panggul dengan harapan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Panggul semakin meningkat dan bermanfaat. Selamat datang di SMK Negeri 1 Panggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Arum di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan Naswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Naswa telah memimpin doa. Baik, sekarang Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu. Kelas 11 UPW 2. Miftahul Munir, Miranda apakah kabar sehat? Ya, Minta Devi tadi rumahnya hujan enggak? Hujan. Tadi sempat kesulitan ya ke sekolah. Ya, tapi tetap semangat ya Minta. Nabila hadir. Naila hadir. Naswa Nur Anissa Putri Amadasari Rezika. Rezika tadi kok agak telat, ada kendala apa? Oh gitu ya, lain kali jangan telat lagi ya Rezika. Rika Agustina, Rizky Chandra Ditya. Rizky nggak bawa mantel ya tadi kok bahasa bajunya. Oh. Salamatul, Sela Setiawati, Septa Mahendra, Suci, Tara. Jadi hari ini semuanya lengkap ya, ada 16 orang siswa. Nah, anak-anak, karena sekarang musim hujan, jadi Bu Arum berpesan untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan. Dan jangan lupa kalian untuk selalu membawa mantel di jalan jog, selalu sedia. Nah, tapi kalau mungkin yang rumahnya agak jauh seperti itu dan tidak memungkinkan untuk ke sekolah, ya jangan dipaksa karena takutnya nanti di jalan ada apa-apa, ya. Jadi nanti bisa membuat surat izin. Mau memastikan dulu kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Nah, sekarang dipersiapkan dulu alat tulisnya. Ya, alat tulisnya dipersiapkan. Udah, terus diamati di sekitar bangku kalian. Mungkin ada sampah atau mungkin ada plastik itu, silakan diambil untuk dibuang dulu ke tempat sampah. Sudah ada ya, sudah bersih ya. Oke. Kalau sudah bersih, jadi kita siap untuk memulai pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, di sini Bu Arum ada sebuah kata-kata motivasi yang bisa kalian lihat di layar monitor. Ya, hidup adalah tentang belajar. Kenapa? Karena sebagai manusia, ini semua Islam kan ya? Semua Islam. Dalam Islam pun juga mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Makanya itu kita harus terus-menerus belajar dalam kehidupan ini. Nah, jadi Bu Arum pesan kepada kalian untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh karena itu akan berguna sekali bagi kalian ke depannya nanti. Seperti itu. Nah, ini kok sepertinya pada lemes semua ya. Coba sekarang Bu Arum tes dulu untuk ice breaking-nya ya. Bu Arum contohkan, nanti kalian bisa menirukan. Namanya adalah tepuk the best. Bu Arum contohkan dulu ya, nanti kalian bisa menirukan. Sebentar. Tepuk the best. I am the best. You are the best. Menunjuk temannya. We are the best. The best, the best. Yes. Bisa? Bisa enggak? Tepuk the best. I
am the best, you are the best, we are the best, yes. Oke ya. Oke teman-teman, kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian peluang usaha dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik bisa mengklasifikasikan ciri-ciri dari peluang usaha. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan contoh dari sumber peluang usaha. Nah, adapun model pembelajaran yang Bu Arum pakai hari ini adalah problem based learning. Problem based learning itu adalah model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi nanti Bu Arum akan bentuk kelompok, nanti akan Bu Arum kasih studi kasus. Nah, studi kasusnya ini untuk menemukan apa sih sumber-sumber yang mempengaruhi peluang usaha itu. Seperti itu ya anak-anak. Kita ingat-ingat, minggu kemarin Bu Arum sudah mengajarkan tentang konsep kewirausahaan. Masih ingat apa itu sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang wirausaha? Siapa yang berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Ya, istri menjawab. Menurut saya seorang wirausaha itu harus berpikir aktif serta berani mengambil resiko. Iya. Bagaimana jawaban kita anak-anak? Benar? Ya. Benar. Ya. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki sikap yang kreatif dan inovatif, serta harus berani mengambil resiko. Karena dalam berwirausaha itu pasti kan hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak untung, ya rugi. Maka dari itu dia harus siap dengan semua konsekuensi yang ada. Nah, setelah kita tahu sikap-sikap dari seorang wirausaha, maka kita juga harus menganalisis sekiranya peluang apa yang cocok untuk dijadikan sebagai usaha. Seperti contohnya, Bu Arum ya, berikan contoh. Kalau di pasar itu pasti berbeda peluang usahanya sama yang ada di rumahnya yang dekat pantai. Mungkin kalau yang rumahnya dekat pantai itu akan lebih menguntungkan apabila dia membuka usaha kuliner atau homestay seperti itu ya anak-anak. Tapi kalau misalnya rumahnya dekat dengan pasar, kan pasti berbeda fokus usahanya, ya kan? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai peluang usaha. Bisa Bu Arum lanjutkan? Silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Saya coba mendatangkan. Tidak hanya ide kalau cuma dipikirin aja dan nggak diwujudin menjadi sebuah karya. Nah, menurut aku yang penting adalah mulai dulu, semangat, niat, dan juga jangan mudah putus asa. Bantu banget buat aku yang nggak punya background bisnis ataupun manajemen. Jadi kayak aku nggak perlu lagi nunggu bukti transfer, aku nggak perlu lagi kirim ranking secara manual, dan masih banyak yang lainnya. Cuma aku rasa sih ini proses jualannya jadi lebih otomatis. Jadi ada yang bisa memberikan pendapat mungkin apa isi dari video tersebut? Saya. Ya, silakan Bu Anissa. Menjawab. Menurut saya isi dari video tersebut adalah seorang wanita yang bernama Puri yang awalnya menyukai pelajaran keterampilan dan hobi menggambar. Hingga akhirnya dia menuangkan hobi menggambarnya untuk mendesain seperti tas, dompet, dan mendirikan usaha yang bernama Ideco Handmade. Sekarang usahanya telah sukses dan memiliki 15 orang karyawan. Ya. Terus sekali jawaban yang disampaikan oleh Anissa tadi, jadi itu adalah sebuah cerita ya dari seseorang yang bernama Puri. Dia memiliki sebuah usaha yang dinamakan dengan Ideco Handmade. Kalau misalnya kalian lihat di Tokopedia atau di Shopee, mungkin itu ada. Jadi dia tuh menjual peralatan yang namanya handmade seperti tas, pouch seperti itu. Nah, dia mengawali usahanya tersebut itu dari sebuah hobi. Jadi awalnya dia itu kan hobinya suka pelajaran keterampilan, menggambar. Akhirnya dituangkan dalam sebuah ide tadi. Dijual, akhirnya ada yang minat, sampai sekarang Puri ini sudah menjadi seorang pengusaha yang bilang sukses. Karena memiliki 15 karyawan itu saya rasa sudah luar biasa sekali ya. Bayangkan kalau kalian punya karyawan 15, berarti kan harus mikir gimana caranya bisa menggaji 15 orang karyawan itu. Jadi kalau kalian sudah memiliki usaha dan sampai punya karyawan, itu saya acungi 2 jempol. Jadi kalian sangat-sangat hebat. Nah, dari video tersebut mungkin kita akan mencari. Ini tadi kan sudah ya, tadi kan sumber peluang usaha berdasarkan hobi.
Tapi masih ada sumber-sumber peluang usaha yang lain selain hobi. Apa saja itu? Nah, itu yang akan kita kerjakan hari ini secara berkelompok. Sumber-sumber peluang usaha, kita akan melakukan diskusi kelompok. Bu Arum sudah pilihkan kelompoknya. Ini adalah daftar kelompoknya. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Sekarang silahkan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kursinya bisa kita tulis dulu. Kelompok 1 Naswa, Miftahul Munir, Miranda, Nabila, Laila, dan Seta. Kelompok 2 ada Rizika, Kiki Amanda, Rizky Chandra, Rika, dan Salamatul. Kemudian kelompok 3 ada Mita Dewi, Nur Anissa, Suci, Tara, Sela, dan Husni. Ya, kelompok 2 kelompoknya Rizika. Kelompok 3 ya. Ya. Silakan buka LKPD-nya masing-masing. Dibuka LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1 bertugas untuk kelompok 1 menunjukkan contoh usaha di dunia nyata berdasarkan peluang usaha yang bersumber pada hobi dan lingkungan rumah. Jadi mencari contoh usaha yang bersumber dari hobi dan lingkungan rumah. Nah, coba sekarang kalau kelompok 2 apa? Kelompok 2 mencari usaha tentang Menentukan contoh usaha di dunia nyata berdasarkan peluang usaha yang bersumber pada keahlian dan peluang dari informasi yang peluang dari keahlian ya tadi. Keahlian yang pertama apa? Menentukan contoh usaha di dunia nyata berdasarkan peluang usaha yang bersumber pada keahlian dan peluang dari informasi yang keahlian dan peluang usaha yang diperoleh. Peluang informasi. Terus kelompok 3 menentukan contoh usaha di dunia nyata berdasarkan peluang usaha yang bersumber pada latar belakang pendidikan dan pengetahuan dan peluang dari kebutuhan yang terjadi. Oke, baik. Setelah kalian mengetahui tugas kalian itu tadi, coba sekarang dibagi dulu per anggota kelompok. Jadi yang satu mengerjakan apa, yang satu mengerjakan apa ya. Silahkan dibagi dulu tugasnya itu per kelompok. Ya, silahkan. Bu Arum beri waktu 5 menit untuk membagi tugas bersama dengan kelompoknya. Baru tak jangan gula ini sesi Kelompoknya tadi, silakan dicari informasi dari internet. Silakan dibuka HP-nya masing-masing untuk Bu Arum kasih waktu 15 menit untuk browsing. Teruskan. Kamu cari contoh usaha itu yang berdasarkan dari keahlian seseorang. Misalkan ini contohnya ada seseorang yang ahli dalam memasak. Yang satu tadi berdasarkan keahlian, yang satu tadi berdasarkan informasi untuk dipresentasikan nanti. Dan silakan dilanjutkan. Nomor 3 dari mana? Ya, ini tapi yang awal ini situ ya. Mari kita menyaksikan penampilan dari kelompok 3 yang akan menyajikan hasil diskusi mengenai tentang sumber-sumber peluang usaha. Silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi sebelumnya kita akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai informasi yang berkaitan dengan peluang usaha. Yang pertama ada hobi dan yang kedua ada diminati atau disenangi oleh setiap orang. Ternyata setiap orang punya minat dan hal yang disukai dan dihobi. Contoh, memasak. bagaimana mengatasi kegagalan ketika mendesain grafis. Ya. Jadi menurut kelompok kali ini untuk mengantisipasi kegagalan dalam desain grafis, sebelum desain tadi yang kami ciptakan dibikin itu sebelumnya kita sudah berkoordinasi terlebih dahulu kepada konsumen apakah desain grafis ini sudah setuju dan sudah sesuai keinginan dari konsumen. Jadi nanti kalau seandainya emang dari konsumen belum merasa puas, nanti akan kita simpulkan sampai konsumen merasa puas. Terima jawabannya? Ya. Ya, itu tadi silakan dibuka presentasinya kalau sudah di kelompok yang kedua. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok kedua tadi. Sebenarnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari kelompok kami mewakili terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok satu. Kelompok dua bagaimana? Sudah siap sampai? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah soalnya ya. Hasil diskusi kami tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Keahlian yang dimiliki seseorang untuk dikembangkan menjadi usaha, misalnya keahlian menjahit. Bagi yang memiliki keahlian tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Yang terpenting ada tekad dan keinginan untuk mencoba. Misalnya, seseorang yang akan menjahit, ia akan bisa mengembangkan keahlian dengan membuka usaha tailor atau boutique. Tentunya dengan ketekunan dan kerja keras, kreativitas dan kesabaran, sebuah peluang usaha dapat berkembang menjadi usaha yang sukses. Lanjut. Kemudian ada tanya ya. Contoh usaha menjahit adalah usaha yang keahlian usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian jadi yang bisa digunakan konsumen. Persiapan yang diperlukan di sini ialah kemampuan untuk memaksimalkan konsumen untuk membuat pakaian sesuai seleranya. Semakin bagus melayani konsumen, maka akan semakin dipercaya untuk menjahit pakaian mereka. Contoh usaha juga diselesaikan informasi yang diperoleh. Era globalisasi disertai dengan meningkatnya percepatan informasi dari berbagai belahan dunia. Agar kita bisa menangkap peluang usaha, kita harus bisa mengikuti alur informasi dengan tepat efektif. Jual produk dengan cara mempromosikan produk melalui media sosial dan website jual beli seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Sudah? Jadi kelompok 3 mau menanggapi silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kalian lakukan jika saat kalian menjahit, tapi konsumen kalian itu tidak puas dengan apa yang kalian kerjakan? Bagaimana sikap kalian? Mau diskusi dulu? Iya, silakan. Kelompok. Ya. Karena sebelum menjahit kita kan membuat desain sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi ketika ada konsumen belum merasa puas, kita akan mencoba untuk mendesain ulang dan memberikan saran dan feedback untuk konsumen. Kita belum akan menjahit jika konsumen belum merasa puas dengan yang kita desain tersebut. Ya, karena beliau kan belum menjahit, masih pola, dia mau membuat pola ini masih disampaikan. Jadi supaya tidak ada kesalahan. Sudah? Kelompok yang kedua ya, terima kasih. Silakan tutup bersihkan. Sekian dari kelompok kami, jika ada pertanyaannya, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok
jurusan yang saat ini Pak, punya bidang jurusan perdagangan, tapi mendirikan usaha kayak jadi pelajaran birokrasi bidang pendidikannya. Usaha itu tidak boleh sesuai dengan pendidikannya, tapi melainkan minat dan bimbingan. Ya, silakan tutup. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perkataan yang kurang mengenakan di hati semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kalau yang eksternal apa? Lingkungan keluarga, Ya, ada lingkungan keluarga, lingkungan anak, yang diperoleh. Ada juga dari perubahan yang terjadi, ya kan? Perubahan yang terjadi. Nah, jadi kan setelah kalian mengerjakan tugas tadi, kalian kan jadi tahu. Jadi ada beberapa sumber yang akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan peluang usahanya. faktor eksternal contohnya lingkungan keluarga dan lingkungan rumah. Ya, terima kasih Naswa telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana apa itu peluang usaha, bagaimana ciri-ciri usaha yang baik, usaha yang potensial. Juga tadi kalian sudah mencoba menganalisis gitu ya sumber-sumber peluang usaha. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian supaya Bu Arum tahu ya bagaimana kalian menguasai materi peluang usaha ini, coba silakan dibuka HP-nya di Google Classroom. Bu Arum sudah meng-share. Ada soal evaluasi, silakan dikerjakan. Dan juga setelah mengerjakan soal evaluasi, nanti silakan dikerjakan jurnal refleksinya ya. Jurnal refleksi itu silakan dikerjakan secara jujur, sejujur-jujurnya mengenai pembelajaran hari ini, karena itu akan membantu Bu Arum untuk evaluasi pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Sekarang dikerjakan dulu ya materi evaluasinya anak-anak. Bisa dibuka? Bisa. Ya, loading ya. Saya kerjakan. Jadi untuk pertemuan hari ini sebagai kegiatan tindak lanjut, nah nanti di rumah silakan kalian pelajari tentang analisis peluang usaha. Ya, dipelajari. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang analisis peluang usaha. Itu. Nah, karena ini mata pelajarannya waktunya sudah habis, Bu Arum hanya berpesan kepada kalian untuk selalu berhati-hati karena ini sekarang juga selalu menjaga kesehatan ya. Karena kesehatan adalah yang utama. Karena kalau kita diberikan kesehatan berarti kita bisa leluasa untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, sudah siap semuanya? Ya. Silakan Aswa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini anak-anak. Bu Arum mohon maaf apabila mungkin ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa minggu depan. Bu Arum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.